Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan berbagai tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menguasai diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini mengatakan kepada kita tentang keindahan sifat dari lemah lembut yang patut kita miliki. Adapun ciri daripada sifat lemah lembut adalah sabar, tidak murah marah, tidak mudah terpancing apabila diprovokasi, merenungkan semua kejadian yang terjadi. Sifat sabar ini juga berarti lambat untuk menjadi marah, sehingga orang dapat dengan mudah mengendalikannya. Karena itu sifat ini mengajak kita untuk menguasai diri, menguasai jiwa kita sendiri, menguasai segala hasrat dan perasaan kita dan semua kecenderungan isi hati kita. Tetapi terutama segala hawa nafsu kita, amarah kita, dengan senantiasa mengatur dan mengendalikannya dan menundukkannya secara ketat kepada peraturan Tuhan Allah dan akal sehat kita. Maka kita harus panjang sabar sama seperti Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah berhasil dan terus mengendalikan diri, hawa nafsunya melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota setelah mengepungnya lama. Dan untuk menaklukkan diri kita sendiri sesungguhnya dibutuhkan hikmat sejati yang lebih besar dan pengaturan diri yang lebih matang. Penaklukan dengan akal budi merupakan kemenangan yang tidak membahayakan siapapun. Tidak ada nyawa ataupun harta benda yang harus dikorbankan. Karena itu saudaraku, adalah lebih mulia untuk memadamkan api pemberontakan di rumah daripada menghadapi serangan dari luar. Tentu kita tidak ingin menjadi orang bebal. Untuk itu kita harus memilih hikmat dan hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, atas kemurahan dan kasih setiamu yang melimpah atas kami umatmu, sebab Tuhan telah memelihara hidup kami dari segala ancaman dan mara bahaya, mencukupkan segala apa yang kami perlukan, bahkan memberikan segala sesuatu agar kami memperoleh sukacita, damai, sejahtera, melebihi dari apa yang kami pikirkan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kami lepas dari hukuman akibat dosa yang kami perbuat dan kami layak menerima keselamatan dan hidup kekal karena Tuhan membenarkan kami dan memulihkan hidup kami. Allah yang Maha Kasih, tuntun dan ajar kami untuk meresponi dan
mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu mengisi hati kami dengan norma-norma dan nilai-nilai kebenaran ilahi yang kami harapkan untuk menjadikan kami lebih bijak dan berpengertian dan selalu memberi diri dipimpin oleh firman-Mu sehingga tidak berseberangan atau tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, dan kami semakin memiliki pribadi dan perilaku yang sangat menyenangkan hati Tuhan, menjauhi perbuatan jahat. Tentu kami mampu melakukan itu adalah atas pimpinan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menempatkan pikiran, kemauan, dan tindakan-tindakan kami tunduk dan terikat kepada peraturan-peraturan dan kehendak Allah. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang merindukan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, supaya kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan yang mengalami pergumulan dan berbagai masalah. Hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.